Bertemu lagi para sahabat-sahabat semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kita harapkan semua setiap hari kita sehat. Nah, kali ini saya mau menginformasikan kepada para sahabat sekalian secara khusus untuk yang saudara-saudara saya Katolik. Yang non-Katolik saya harap Anda bisa skip video ini. Demikian para saudara. Lalu apa informasi yang ingin saya sampaikan pada hari ini? Ini informasi yang penting sekali untuk kita dalam hubungan dengan koordinasi. Informasinya itu adalah bahwa ada peristiwa yang terjadi di Jambi. Jadi banyak beredar bahwa ada paroki atau gereja yang terbakar di Jambi. Demikian para saudara, itu yang beredar ya. Beredar banyak sekali. Nah, lalu sebenarnya informasi apa yang valid ya? Untuk mencari tahu itu saya menelpon pertama Romo yang bertugas di Jambi, yaitu Romo Danier, karena ada informasi yang ke saya juga bahwa ini terjadi itu di Simpang Rambutan, dan saya tahu yang bertugas di Simpang Rambutan yang saya kenal baik itu Romo Danier, maka saya mengontak Romo Danier. Juga karena Romo Daniel mungkin sedang sibuk ya, peristiwa ini langsung dialami di tempatnya. Saya coba menelpon lagi Romo Pankras, karena Romo Pankras itu bertugas di Paroki Muara Bungo dan ini masuk dalam satu dekenat. Mengapa saya tahu? Karena saya pernah bertugas di sana hampir 1 tahun lebih lah di Muara Bungo bersama dengan Romo Pankras. Lalu saya pindah ke Palembang, tepatnya di Musi Banyu Asin, Paroki Sungai Lilin. Baik, ketika saya menelpon Romo Pankras juga belum angkat. Saya tentu berpikir positif, pasti mereka sedang berkoordinasi ini dengan peristiwa yang terjadi ini. Nah, lalu saya menelpon Romo Fian. Saya telepon Romo Fian dan syukur bahwa Romo Fian mengangkatnya. Romo Deken? Oh iya, saya sudah di Jalan 2. Oh, sudah pindah. Oh, sudah pindah kok. Saya mau konfirmasi nih, kok ada banyak sekali pertanyaan ke saya, katanya ada gereja di Jambi yang terbakar. Gereja apa lah? Bukan gereja, pastoran Simpang Rambutan. Itu Romo Daniel di situ. Romo Daniel dengan Romo Santri yang dari Ruteng yang gantikan Benyamin. Yang ganti Romo Benyamin Malung. Iya betul. Masih Kuasi. proses untuk paroki sudah pasti tapi. Oh, jadi yang terbakar tuh pastorannya. Pastoran gereja tidak, tapi kan pastoran itu pada sementara ya keluar dari kapan. Lalu memang tidak tahu persis kemarin itu karena posisi mereka pas lagi pergi ke stasi, mereka berdua. oh, mereka berdua di stasi. Stasi. Dan ya memang habis semua kan yang ada di pastoran itu termasuk juga sepeda motor. Memang sih sudah ada flyer dari paroki Jambi untuk menggalang dana semacam itu kan. Siapa yang berminat untuk ikut berbela rasa dengan umat Simpang Rambutan. Dan dari informasi dari Romo Fian itu lalu kita ketahui bahwa yang terjadi sebenarnya adalah terbakarnya sebuah pastoran. Pastoran apa? Pastoran di gereja atau tepatnya lagi di Kuasi Paroki Santa Litvina Simpang Rambutan. Jadi belum paroki ya, ini masih Kuasi Paroki. Di mana? Di Simpang Rambutan. Jadi demikian para saudara, itu terjadi di Simpang Rambutan. Nah, informasi dari Romo Fian itu mengatakan bahwa semuanya itu ludes terbakar. Nanti sebentar saya akan, kalau tiba di pastoran, saya coba cari-cari browsing lagi, mungkin ada berita ya. Nanti kalau ada foto nanti saya sertakan.
juga ikut terbakar 2 unit sepeda motor yang ada di sekitarnya. Banyak orang yang bertanya, mengapa pastoran itu terbakar? Nah, bagi saya ini pertanyaan ini belum penting untuk dijawab saat ini. Ya, saya membuat video ini tidak bermaksud untuk mencari tahu mengapa terbakar, karena bagi saya itu belum terlalu penting saat ini. Lalu apa yang penting? Apa yang penting saat ini adalah koordinasi. Mari kita berkoordinasi satu dan yang lainnya untuk secepatnya membantu para saudara yang berada di sana, secara istimewa Romo Daniel dan Romo Alexander yang bertugas di kuasi paroki Simpang Rambutan. Jadi koordinasi kita sekarang itu yang penting. Lalu para saudara tahu bahwa lokasi dari kuasi paroki ini itu dari paroki induknya Santa Teresia di Jambi itu kurang lebih 100 berapa? 150 kok 170 kah? Penting sekitar itu, cukup jauh. Apalagi kalau ke Palembang bisa 500-an kilo dari tempat itu ya. Jauh sekali. Nah, mari para saudara kita berkoordinasi. Berkoordinasi dengan cara apa? Nah, saya tawarkan nih caranya. Kita bisa menolong dengan berbagai bentuk. Misalnya, Anda yang mempunyai finansial, para saudara-saudari yang secara finansial Anda punya, Anda bisa menghubungi langsung ke Keuskupan Agung Palembang, dalam hal ini ekonomnya. Jadi menghubungi di sana ekonomnya, kalau tidak salah masih Romo Emmanuel CD. Lalu kalau seandainya kita tidak punya finansial kan, tapi kita punya barang, maka orang-orang yang di sekitar Jambi, Palembang, Muara Bungo, atau dimanapun, karena sekarang ini transportasi sudah begitu cepat, kita bisa bantu dengan barang untuk menolong saudara kita di sana. Karena kita bisa lihat sendiri, menurut informasi itu semua pastoran itu ludes terbakar, termasuk dengan 2 unit sepeda motor, dan pasti ini sangat dibutuhkan secepat mungkin untuk agar pelayanan itu berjalan dengan baik. Nah, itu cara menolong yang kedua. Cara menolong yang ketiga, kalau finansial kita tidak punya, lalu barang juga tidak punya, lalu dengan apa kita bisa menolong? Kita bisa menolong dengan memberikan pikiran-pikiran yang baik. Kita bisa menyampaikan pikiran atau ide untuk menangani masalah ini secepat mungkin dengan memberi komentar ya. Komentar di kolom komentar tuh Anda memberi komentar di situ. Wah, Romo ini mesti dihubungi ke sini, ke orang ini saya kenal ini ya, seperti itu. Itu cara terbaik dengan pikiran terbaik untuk mengatasi persoalan ini. Lalu kalau kita tidak punya pikiran yang baik atau mengenal orang yang lebih baik yang dekat di situ dengan, nah kita bisa bantu dengan kita berdoa untuk kedua romo kita, juga untuk kita semua supaya tetap kondusif ya, semuanya tetap kondusif, bersama-sama menemukan jalan keluar terbaik, membantu orang-orang yang terlibat itu dengan doa-doa kita ya. Karena doa sangat penting, itu juga sumbangan yang luar biasa dari kita semua. Lalu kalau seandainya kita tidak punya uang, kita tidak punya barang, kita tidak punya pikiran, kita juga tidak bisa berdoa karena alasan tertentu, maka diharapkan kita diam dan tidak memberi komentar yang tidak perlu. Ya para saudara, ingat baik-baik itu. Jangan memberi komentar yang tidak perlu untuk kasus-kasus seperti ini, karena jangan sampai komentar kita itu justru menambah kisru. Lalu tidak usah terlalu berpikir yang sangat rumit kan, karena kita mesti menyerahkan kejadian ini kepada aparat. Mereka lebih tahu bagaimana caranya, dan kita tidak perlu terlibat di dalamnya untuk seperti detektif untuk mengatakan ini dan mengatakan itu, karena bisa saja ini musibah, dan setiap musibah pasti ada pesannya. Tidak ada sesuatu itu zero dari pesan, semua pasti ada pesan yang baik untuk kita. Tapi sekali lagi para saudara,
tinggalkan dulu pertanyaan mengapa dia terbakar, tetapi kita bersama-sama berkoordinasi untuk menolong kedua romo kita dan juga umat yang ada di sekitar situ untuk bisa cepat melakukan pemulihan, dan lebih penting itu kerja-kerja pastoral di kuasi paroki ini berjalan normal kembali, ya. Sekali lagi jangan lupa memberi komentar terhadap pikiran-pikiran positif. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan romo, kami sudah menghubungi keuskupan dan kami mengalami kesulitan, atau Anda bisa menelpon ke nomor Sang Pencerita, nomor YouTube Sang Pencerita di bawah ini. Dan kalau ini belum jelas, bisa dibaca di kolom deskripsi. Sekali lagi para saudara, hindari komentar yang tidak kondusif. Hindari komentar dalam praduga yang membuat suasana semakin kisruh. Jangan. Kita orang Katolik, kita tidak diajarkan untuk membuat prediksi yang tidak perlu. Kita diajarkan untuk taat hukum. Biar kita serahkan itu kepada aparat hukum untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ya, aparat pasti tahu caranya. Kita bukan sekolah di situ, ya. Kita tidak usah terlibat dalam tugas aparat itu. Yang perlu kita buat sekarang ini tuh koordinasi, ya. Kita koordinasi bersama. Demikian para saudara, Tuhan memberkati. Jangan lupa kita saling mendoakan.